Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Ramadan, salah satu bulan yang agung yang dimana Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun ada satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita semuanya, bahwasannya seluruh aktivitas kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sempurnakan dan kita akhiri dengan membayar zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Syahrul Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard, la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitri." Bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayar zakat fitrah. Hadirin yang berbahagia, zakat fitrah merupakan sebuah konsep yang Allah wajibkan bagi kita semuanya, yang apabila kita kembali kepada zakat itu sendiri secara bahasa diambil dari kata zakah. Zakah ini menurut ulama Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dimaknai sebagai pembersih ataupun suci secara batiniah. Sebagaimana di dalam diri kita ini ada jasadiah dan ada juga batiniah. Dalam jasadiah kita ini terdapat hal-hal yang kotor yang kemudian harus kita bersihkan ataupun kita sucikan, seperti menempelnya sesuatu kotoran ataupun najis yang ada dalam pakaian kita, sehingga pakaian kita akan layak dipakai ketika andai kata kotoran tersebut atau najis tersebut sudah terlepas dari pakaian itu sendiri. Selanjutnya begitu juga dengan batin kita. Ada kotoran-kotoran yang terdapat di dalam batin kita yang kemudian harus dibersihkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Likulli syai'in thiqalatan wa thiqalatul qalbi dzikrullah." Segala sesuatu itu pasti ada pembersihnya, dan pembersih hati ataupun batin yaitu zikir kepada Allah. Konsep zakat merupakan salah satu alat yang Allah ciptakan bagi kita semuanya agar bagaimana batin kita menjadi bersih. Bersih dari sifat-sifat kikir, bersih dari sifat-sifat tamak, sehingga kita betul-betul memahami bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita hanyalah sebuah titipan yang kemudian menjadi sebuah media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya barang siapa yang kemudian ia memiliki hati yang kotor seperti kikir dan tamak, akan mewujudkan sumber-sumber keburukan dari sifat ataupun kotoran-kotoran tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wasyuha." Jauhilah oleh kalian, takutlah kalian dengan kikir. Fa inna syuha halaka man kana qablakum. Karena kikir adalah yang menghancurkan golongan-golongan ataupun orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil bukhli fabakhalu, yang dimana kikir itu memerintahkan mereka untuk tamak sehingga mereka semuanya menjadi tamak. Wa amarahum bil fujur fafajaru, dan kikir pun memerintahkan, mengajak mereka untuk melaksanakan keburukan-keburukan sehingga mereka pun melaksanakan keburukan-keburukan. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u, dan kikir pun
mengajak mereka dalam memutus tali silaturahmi dan tali cinta kasih, sehingga mereka pun melaksanakan untuk memutus tali kasih dan tali kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, hadis ini mengingatkan kita kepada sahabat yang bernama Sa'labah, di mana Sa'labah merupakan orang yang sangat miskin pada saat itu. Ia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar ia menjadi orang yang kaya. Namun beberapa kali Rasulullah menolak, tapi beberapa kali pun Sa'labah terus memohon agar mendoakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika Rasulullah mendoakan Sa'labah, yang kemudian di kemudian hari Sa'labah diberikan banyak karunia kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki banyak tumbuh-tumbuhan. Beliau pun memiliki banyak yang namanya hewan, peternakan, perkebunan yang sangat banyak dan luas sekali, sehingga melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang penting, ketika orang-orang yang miskin melalui Abu Bakar menghadap kepada Sa'labah agar bagaimana Sa'labah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya untuk berbagi, tetapi Sa'labah dengan ketamakan dan kecongkakannya, dia tidak mau membagikan sebagian hartanya, dengan alasan harta yang aku miliki saat ini merupakan hasil kerja kerasku mulai dari pagi hingga malam hari. Maka dari kisah tersebut, di akhir cerita, dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil seluruh kekayaan Sa'labah. Tumbuhannya dihancurkan, hewan-hewan ternaknya dimatikan, yang kemudian Sa'labah sakit karena memikirkan harta yang hilang, hingga akhir hayat pun ia dalam keadaan memikirkan kekayaannya. Disitulah kemudian Allah menghancurkan orang-orang yang kikir. Mudah-mudahan melalui konsep zakat yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang senantiasa dermawan, berbagi, saling tolong-menolong, dan saling berbagi kasih sayang kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Dan Allah membimbing kita semuanya dan menanamkan kepada hati kita semuanya menjadi orang-orang juga yang senantiasa berbagi. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini menjadi hidayah bagi kita semuanya dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dan Allah bimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.